Selamat sore, hari ini kita akan membahas metode simplex. Bagaimana metode simplex digunakan untuk menyelesaikan model linear programming sebagai berikut ya. Saya ambilkan contoh, misalkan ada sebuah model linear programming, maksimumkan Z sama dengan 16x1 plus 5x1 plus 20x3 dengan dua kendala seperti ini. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah merubah kendala ini menjadi persamaan, menjadi seperti ini. Bagaimana merubahnya? Yaitu dengan menambahkan setiap kendala dengan sebuah select variabel. Jadi ini menjadi persamaan dengan select 1 dan select 2. Jadi kalau ada dua kendala, maka select-nya akan 2 karena untuk kendala pertama S1, kendala kedua S2. Selanjutnya kita akan membuat tabel simplex sebagai berikut. Kolom pertama yaitu variabel basis, isinya adalah variabel yang baru kita buat yaitu select variabel tadi S1 dan S2. S1 dan S2. Kemudian di sini adalah seluruh variabel yang kita punya X1, X2, X3, S1, S2 dan di sini kolom berikutnya adalah ruas kanan. Kita tuliskan yang pertama adalah kenapa di sini 2? 2 ini diperoleh dari sini kendalanya. Koefisien X1 adalah 2, koefisien X2 adalah 1, koefisien X3 adalah 2. Koefisien S1 di kendala pertama adalah 1, tetapi S2 tidak ada karena itu koefisiennya 0. Ruas kanannya 60. Demikian pula koefisien S1 adalah 1, koefisien S2 sama dengan 0 karena X2 tidak ada di sini, koefisien X3 2, koefisien S1 0 dan koefisien S2 sama dengan 1 dan ruas kanannya adalah 40 untuk kendala kedua. Setelah itu ya ini baru memindahkan data. Kita ambil baris berikutnya adalah baris ZJ. ZJ ini adalah hasil kali dari koefisien S1 dan S2 ya dengan koefisien dari X1. Jadi 0 ditambah dikali 2 ditambah 0 kali 1. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 kali 1 ditambah 0 kali 0 sama dengan 0 dan seterusnya. Kemudian di sini CJ min ZJ adalah CJ-nya 16, selalu ini dipakai yang merah. 16 dikurangi 0 sama dengan 16, 5 dikurangi 0 sama dengan 5, 20 dikurangi 0 sama dengan 20, dan seterusnya 0 kurangi 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Sudah sebetulnya tabelnya sampai sini dulu ya. Kita lakukan pertama adalah memilih kolom kunci. Kolom kunci saudara perhatikan baris CJ min ZJ, yaitu yang memiliki nilai positif terbesar. 16, 5, 20, maka kolom kuncinya adalah X3 karena di sini 20. Dari kolom kunci ini kita memilih rasio, yaitu ruas kanan dibagi elemen pada kolom kunci. Jadi rasio pertama adalah 60 dibagi 2 yaitu 30. Rasio kedua 40 dibagi 2 yaitu 20. Setelah kolom kunci rasio kita bisa memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang memiliki rasio positif terkecil. Rasio positif terkecilnya adalah 20 sehingga unsur pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci ini ya yang saya beri tanda panah merah ini disebut unsur pivot. Nah, ini kita lingkari, ini pivotnya. Nah, langkah berikutnya yaitu di sini. Langkah berikutnya adalah menentukan variabel basisnya. Tadinya S1 S2, sekarang S1 X3. Kenapa S1 X3? Kenapa X3? Pertama, X3 karena kolom kuncinya adalah X3. Kenapa kok di sini X3? Karena baris kuncinya adalah menunjuk pada S2. Jadi X3 menggantikan S2. Sehingga S1 tetap X3 yang masuk. Nah, untuk perhitungan di sini ya, baris yang baru berubah ini, perhitungannya adalah unsur lamanya di sini 1 dibagi pivot. Jadi 1 dibagi 2,5, 0 dibagi 2, 0, ya, 2 dibagi 2, 1, 0 dibagi 2, 0, 1 dibagi 2,5, 40 dibagi 2, 20. Untuk yang ini bagaimana dapatnya 1 yaitu
2 dikurangi 2 kali setengah. 2 kali setengah kan 1. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 1 dikurangi 2 kali 0 sama dengan 1. 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 0. 1 dikurangi 2 kali 0 sama dengan 1. 0 dikurangi 2 kali setengah sama dengan min 1. 60 dikurangi 2 kali 20. 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Kemudian kita sama seperti di atas di iterasi sebelumnya, ZC-nya kita hitung dari 0 kali 1, 0, ditambah 20 kali setengah. 0 tambah 10 sama dengan 10, 0 kali 1, 0 tambah 20 kali 0 sama dengan 0, dan seterusnya sama. 0 kali 0 ditambah 20 kali 1, 20, semua sama ya di sini ya. Nah, CC min ZC sama dengan ya 16 dikurangi 10, 6. 5 dikurangi 0, ya sama dengan 5. 20 dikurangi 20, 0. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 10, min 10. Nah, sudah lihat bahwa ini tabelnya dibilang sudah mencapai nilai optimal kalau tidak ada nilai positif lagi di CC min ZC. Tetapi di sini masih ada nilai positif kan ya. Nah, marilah kita mencari lagi kolom kuncinya. Kolom kunci seperti sebelumnya adalah lihat baris CC min ZC, yaitu yang memiliki nilai positif terbesar. Nilai positif terbesar adanya di sini, ini kolom kuncinya X1. Dari kolom kunci apa? Kita mencari rasio. Rasionya yang pertama di sini adalah 20 dibagi 1 sama dengan 20 dibagi 1 sama dengan 20. Rasio kedua 20 juga dibagi setengah. Ya, 20 dibagi setengah sama dengan 40. Lalu kita memilih dari sini, dari rasio kita memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang memiliki nilai rasio positif terkecil, berarti ini. Nah, baris kunci sudah ketemu, kolom kunci sudah jelas, sehingga yang ketemu seperti yang sebelumnya adalah pivot. Pivotnya 1. Sehingga kolom kunci sudah jelas, baris kunci sudah jelas, kita bisa menentukan susunan variabel basis pada tabel berikutnya. Tadinya S1, X3, sekarang lihat X1 masuk menggantikan S1. Sehingga di sini X1, di sini X3-nya tetap. Nah, di sini koefisiennya berapa? X1 koefisiennya 16, X3 koefisiennya 20 ya. Di sini kan X3 koefisiennya 20. Kita cari dulu yang ini. Bagaimana di sini dicarinya? Ini mudah, yaitu unsur lama dibagi pivot. Unsur lamanya 1 dibagi pivotnya 1, berarti tetap. 1 dibagi 1 sama dengan 1, 0 dibagi 1, 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1, min 1 bagi 1 sama dengan min 1, 20 dibagi 1 sama dengan 20. Nah, kalau ini bagaimana penghitungannya? Yaitu setengah dikurangi setengah kali 1 sama dengan 0. Ini 0 kurangi setengah kali 1, berarti min setengah. Yang ini 1 dikurangi setengah kali 0 sama dengan 1. 0 dikurangi setengah kali 1, berarti min setengah. Setengah dikurangi setengah kali min 1, berarti 1 ya, setengah berarti ditambah 1. 20 dikurangi setengah kali 20. Setengah kali 20 kan sama dengan 10. Berarti 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Berikutnya ya, kita tutup ini seperti di atas, kita cari ZC-nya. ZC adalah 16 kali 1 ditambah 20 kali 0 sama dengan 16. 16 kali 1, 16 ditambah 20 kali min setengah, berarti 16 ditambah min 10 sama dengan 6. 16 kali 0, 0 ditambah 20 kali 1, 20. 16 kali 1, 16 ditambah min 10, 6. 16 kali min 1, min 16 ditambah 20 ya, yaitu 20 kali 1 kan. Jadi min 16 ditambah 20 sama dengan 4. Berikutnya ini ya, 16 dikali 20 ya, 320 ditambah 20 kali 10 ditambah 20
200 ya. Jadi berapa tadi? 320 ditambah 200 yaitu 520. Nah, berikutnya sama seperti tadi 16 dikurangi 16 CJ min ZJ-nya yaitu 0, 5 kurangi 6 min 1, 20 kurang 20 sama dengan 0, 0 kurang 6 sama dengan min 6, dan 0 kurang 4 sama dengan min 4. Nah, apakah ini sudah optimal? Kita lihat baris CJ min ZJ. 0 min 1, 0 min 6, min 4 tidak ada lagi yang positif. Semuanya 0 atau negatif. Maka ini sudah optimal. Nah, kalau sudah optimal, maka kita katakan bahwa X1-nya berapa? X1-nya adalah di tabel terakhir, X1-nya sama dengan 20. Ini. Ya, X1 sama dengan 20, X2-nya berapa? X2 tidak muncul di sini. Berarti X2 sama dengan 0. X3-nya berapa? X3-nya muncul di sini berapa? X3-nya sama dengan 10. Z-nya berapa? Z-nya sama dengan, lihat di sini, ZC, kita lihat ujungnya, 520. Ini adalah penyelesaian optimal dengan metode simplex dari model ini. Oke, bisa dipahami? Ya, kita sebetulnya hitungan ini berulang per tabel. Satu tabel itu satu iterasi. Lalu dari sini ke sini satu iterasi, sini ke sini satu iterasi. Dan kalau CJ min ZC sudah tidak ada lagi yang positif, maka ini dikatakan optimal. Silakan dicoba ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan saudara tanyakan. Terima kasih, selamat sore.